mana perbuatan zalim itu adalah menggunakan sesuatu yang dia tidak ada haknya, yaitu pada sesuatu yang dia tidak punya hak untuk menggunakannya. Definisi yang diberikan sangat singkat adalah tasarrufu fi haqqil ghair, menggunakan sesuatu pada hak orang lain dan ia tidak punya kapasitas, punya hak untuk melakukan itu. Berbeda dengan seorang wali anak yatim. Wali anak yatim, ia menggunakan hak menjaga, mengelola, menghidup tumbuhkan harta anak yatim, itu harta orang lain. Tapi ia punya hak untuk mengelola karena dia sudah dipercaya sebagai wali. Dan itu tidak zalim. Tapi menggunakan hak orang lain tanpa kita ada kewenangan dan hak di situ, itu yang disebut dengan zalim. Di mana perbuatan zalim itu wala syafi', tidak ada pembantu, wala nasir, tidak ada penolong dalam kehidupannya. Ada beberapa hadis yang sudah kita baca hari itu yang berkaitan dengan perbuatan zalim. Malam ini saya baca kalau sempat lebih kurang 2 hadis Rasulullah berkaitan ini. Yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal aradin tuwiqahu min sab'i aradin. Man zalama qida shibrin minal aradin tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Siapa saja yang mendalimi qida shibrin, qida ini kadar, ukuran 1 jengkal daripada bumi, tanah yang ada, maka resikonya tuwiqahu sab'i aradin, akan dibebankan atasnya 7 lapis daripada bumi ini. Tuwiq ada beberapa makna yang diartikan oleh para pensyarah. Ada yang maknanya tuwiqu itu apakah diambil beban daripada 1 jengkal itu 7 lapis ke sana ditaruh atas kuduknya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada mengatakan kan tuwiquhu bimana husifa. Husifa itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan dengan tanah ini, tentang itu 7 lapis besar itu ditenggelamkan ke sana dan dibebankan atasnya. Oleh karena demikian, ini perbuatan zalim. Ya. Mengambil kadar 1 jengkal shibrin daripada 1 bumi atau tanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak dibilihkan itu adalah tanah siapa? Siapa yang menzalimi 1 jengkal tanah, Allah akan tenggelamkan dia pada tanah yang 1 jengkal itu 7 lapis ke sana. Bisa saja beratnya demikian. Tidak dikatakan ini milik orang lain. Tapi tanah yang ia tidak punya hak untuk menggunakan. Tanah siapa saja. Boleh tanah tetangga, boleh tanah saudara, boleh tanah kafir, boleh tanah negara, boleh tanah milik umum, boleh tanah kemasalahan bersama. Yang penting tanah itu kita zalim. Makna zalim apa? Siapa yang mengambil secara zalim. Zalim tadi tasarrufu fi haqqi ghairi bila haqqin. Menggunakan, memanfaatkan
menjalankan pada milik orang lain yang ia tidak punya hak di situ. Hak orang lain dia menggunakannya. Menggunakan untuk menjual, menggunakan untuk menguasai, menggunakan untuk menanam, menggunakan apa saja. Terutama baik untuk memiliki maupun untuk memanfaatkan sama. Kecuali nak izin daripada yang punya. Kita manfaatkan. Ada izin enggak? Kalau enggak ada izin, sama menzalimi. Yang penting itu bukan milik kita. Milik kita, kita sudah berikan kepada orang lain, sama juga. Sudah bukan lagi milik kita. Jangan ungkit-ungkit lagi. Misalnya begini. Ya, misalnya begini. Di depan rumah kita ada lorong. Lorong itu pemberian kita. Agar bisa masuk mobil, agar bisa masuk kereta, agar bisa tetangga kita yang ke depan itu punya jalan masuk. Tanah milik kita berikan untuk lorong. Itu jangan ungkit-ungkit lagi bahwa itu tanah saya. Harus tahu dirilah. Kalau aku tidak berikan dulu, kamu mau dengan kapal terbang pulang. Tak boleh diungkit lagi. Itu sudah lepas milik. Karena tanah itu sudah kita berikan untuk lorong. Lorong sudah milik umum. Manfaat bersama. Mentang-mentang lorong milik kita berikan, bukan lorong pribadi, maka seenaknya parkir aja mobil di tengah jalan. Kan lorong aku ini. Orang ke rumah menghantar parkir. Apakah itu menzalimi? Iya, mengganggu. Menggunakan hak orang lain. Menggunakan milik orang lain yang ia tidak punya hak untuk memilikinya. Di situ yang punya hak apa? Manfaatkan. Bukan sampai membuat pagar. Tak lorong, dia ada pegang lorong, dia pegang pagar. Karena bunyi becung ada danggar adik, lauk jono. Ngai ngai depa. Tora ya, tora jai no. Ataupun ya ngai turi roko. Juga zalim. Kalau di dalam hadis yang pernah kita baca setahun yang lalu, saya ingat. Satu hadis lagi yang sama dengan ini, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Alwi, bahwa ada tanah tanggul. Tanah tanggul itu untuk menahan air dari sungai supaya jangan limpah kemari. Menggunakan tanggul itu, andai kata dia itu adalah bukan untuk tempat yang digunakan itu, dan itu adalah mengurangi nilai tanggul, zalim juga itu namanya. Tanggul untuk apa? Tanggul ini untuk penahan air. Hingga perlu ada kekuatan dia, ada lumpur-lumpur. Tak boleh. Dia itu gundul. Kalau gundul, datang air bah, cepat untuk dibongkar. Budak katanya, tak acik, tak cangkui mendum. Dia tak cangkut, tak pula dia katanya bau ubi kerakinan, tak krik-krik. Itu tidak boleh digunakan. Karena menilai, membahayakan bagi fungsi dari tanggul itu. Membahayakan fungsi. Berbeda barangkali dengan trotoar. Trotoar itu adalah, tapi tujuan pemerintah membangun trotoar untuk apa? Untuk penjalan kaki. Agar jangan pergi atas jalan, kena Honda, membahayakan, tersenggol mobil, buat trotoar. Ini tempat berjalan kakinya orang-orang yang tidak berjalan pakai transport. Kemudian ada trotoarnya, tak pegak-pegak dia. Mengganggu trotoar, mengganggu. Tapi apakah pemerintah izin? Kalau izin kepada yang membangun pengambil kebijakan, yang salah siapa? Apa yang membuat kios atau trotoar atau yang memberi izin? Kalau memang dibangun trotoar tempat jualan, mengapa model begitu tempat jualan? Jangan pinggir jalan, bukan tempat jualan. Memang trotoar dibangun. Tak ada saya pikir itu. Dibangun trotoar sebagai tempat jualan. Tak ada. Trotoar untuk kamarnya jalan kaki. Makanya, ya memberi izin yang demikian juga itu. Kalau tidak diberi izin, perbuatan kita ini termasuk dalam kategori zalim. Ya. Punya kategori zalim, wala syafi' wala muti' wala nasir. Orang akhirat
syafaat Hanasobi yang membela katanya mudirodan, orang kira wala nasir, dan juga tidak ada yang pembela dan pembantu kita semuanya. Oleh karena demikian, ini berat. Perlu untuk betul-betul kita bagaimana cara menyikapi. Apalagi kalau kita di kampung. Betul juga tanah. Boleh bertepat. Pun tepat. Duduk cekak kerawai. Lebih-lebih tanah belang. Pun pah menang. 2 tahun kemudian kamu menang kalau dia uli mu'un. Kenapa kan tak ada nu tamak kena. Tiblah anak tak. Tiblah mentang tak. Pun nak tiang nyubi mejanya. Tinggal tiang pergi sampai. Kenapa kan tak tapi. Cuma menyona 5 tahun tak. Cuma kan nanti jengkai. Kata gue dibunuh. Bahkan dalam syarat tidak mesti sejengkal. Itu adalah batasan yang paling kecil. Menunjukkan bahwa pemanfaatan, pengambilan, penguasaan dan untuk tanah milik Allah. Yang tanah ini fungsi untuk kehidupan manusia. Sebahagian adalah milik pribadi. Untuk dimaafkan selama hidup. Begitu nyawa dicabut oleh Allah, serahkan kepada orang lain. Untuk dilanjutkan pemanfaatannya. Di saat diserahkan, jangan ambil kalau bukan hak. Kalau ambil bukan hak, zalim juga. Tak apa-apa, kan punya paman saya, ada paman saya juga yang kan ia gekun lambata cek mandum lehop. Atai kan draw tegak mandum dalam soal pemilikan. Yang di majar bagaimana yang kan ia lehop mandum. Menyokon draw tu gop. Ada nama kan ada katanya yang zalim. Cuma ada mata urang cik lebih zalim yang ini. Oh, dalam apa? Makanya jangan ciptakan kezaliman di dalam pantas bahwa orang yang zalim itu tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah. Karena memang wala syafi'. Ayat mengatakan bahwa dia tidak akan ada siapapun yang bisa memberi syafaat kepadanya. Bapak Ibu, sidang majelis yang dimuliakan Allah. Ini berkaitan dengan masalah bahwa bagian dari kezaliman menguasai, menggunakan dan untuk memiliki tanah yang Allah karuniakan ini yang kita tidak punya hak untuk menguasainya, menggunakannya, menjualnya dan segala macam, itu bagian daripada perbuatan yang zalim. Kemudian di antara perbuatan yang zalim, doa orang yang zalim adalah sangat mudah dan Allah terima. Ini dalam sebuah hadis yang panjang yang diingatkan oleh Rasulullah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya baca sekilas hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'azi radhiyallahu anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhu annallaha qad iftarada alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhu annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik iyyaka wa karaimal amwalihim wattaqi da'watal madlum innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Ujung je yang kena pegang dari Rasul. Rasulullah pernah mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal saat Al-Rasul memerintahkan Mu'ad untuk menyampaikan dakwah dan diutus berangkat ke Yaman dalam rangka untuk membimbing dan untuk mengayomi masyarakat Yaman dan memperkenalkan dakwah dan risalah kepada masyarakat Yaman.
di mana Rasul berpesan kepada Muaz, hai Muaz, apabila kamu sampai ke sana, maka yang pertama kamu lakukan, iaitu itu karena mereka itu ahli kitab, ajak panggil mereka untuk mau bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah Rasulnya. Nya nilai pupah. Baik bantu gede masalah ekonomi aja, ngema. Baik bantu gede ke masalah keadilan hukum maju tak bisa. Yang pertama, kamu datangi mereka sebagai ahli kitab, ajak mereka, seru mereka bahwa mereka mau mengakui bersyahadah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah Rasulnya. Kalau itu mereka sudah taat, mengakui dan mau untuk menerima, lanjutkan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat sehari semalam 5 waktu. Jadi yang keduanya nilai. Sudah yakin syahadatnya, baik syahadat tauhid maupun syahadat Rasul. Nah, setelah itu, kalau itu dah yakin, a'limhu annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaum. Pesan pada mereka, kepada mereka diperintahkan untuk salat sehari semalam 5 waktu. Maka tak perlu tambah-tambah dan jangan kurangi. Jadi jangan, ini hadis muttafaq alaih. Maka salah orang yang pegah semayang tu malam dia bawa teh. Orang je pernah hibirun. Biar anak ada yang berangkat. Ya. Jadi salat sehari semalam 5 waktu. Kalau itu sudah mau mereka mengakuinya. Dan mereka taat, mau salat sebagai tempat wadah komunikasi antara dia dengan Allah, maka beritahukan lagi kepada mereka. Ajak mereka, seru mereka, kepada mereka sampaikan. Allah telah memfardukan kepada mereka, iaitu sedekah. Sedekah wajib. Tu'khazu min aghniyaihim, ambil pada orang yang kaya-kaya, wa tu'addu wa turaddu ala fuqaraihim, juk ke orang fakir-fakir antara mereka. Itu yang ketiga, lain macam saja. Satu menyangkut etiket, yang kedua menyangkut dengan salat amaliyah, yang ketiga menyangkut dengan maliyah. Sedangkan puasa dan haji tidak disebut sini, karena kalau puasa ada 2, di situ ada apa itu anggota dan hati, ya, hati dan amal. Sedangkan haji amal dan hati, ya. Jadi kemudian di ujungnya apa, udah sampai waktu? Ya, ada yang ingin bertanya? Enggak ada ya? Enggak apa-apa, saya sampaikan ini. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah percaya dan taat serta mau tunduk dengan yang demikian dan macam, maka wajib kepada kalian hai Mu'ad, hormati, muliakan harta mereka. Darah mereka, harta mereka, kamu jaga. Jangan sekali-kali mutalim terhadap harta mereka. Menyokai boleh ke, mengenai boleh ke dia patah. Nyan kai patih lain macam. Menyayang kaya, cok harta badi, juk ke orang fakir di antara mereka. Ya cok, juk. Ya, baik pres minta, lintu dengan baru yang dia minta. Menyo jakun, ya cok le, minta. Ya cok, hitung mereka. Setelah itu, Rasul mengatakan, kalau itu sudah mereka taati, hormati, muliakan, jaga baik-baik terhadap harta mereka. Ya. Kalau demikian, jangan dalam konteks harta ini, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang dizalimi. Innahu laisa bainahu wa bainallah hijabun. Yakin bahwa orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada tutup antaranya dengan antara Allah terhadap doanya. Disyarah oleh Imam Nawawi dalam hadis ini oleh para pensyarah, walau kana fasiqan,
Walaupun orang yang dizalimi itu fasik, semayang tiga dan tapi doa orang zalim tetap tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Menunjukkan bahwa di mana letak kezaliman ini? Bagi seorang yang telah untuk ia mau bersyahadat, ia telah mau untuk melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Mereka mau untuk mengeluarkan zakat karena dia merasa kaya dan itu adalah hak Allah yang harus diserahkan pada fakir miskin, kepada orang yang fakir antara mereka. Kalau itu sudah mereka menjadi seorang muslim, harta mereka lindungi, darah mereka lindungi. Jangan menzalimi harta mereka sedikit pun. Kalau menzalimi, bagaimana kalau yang belum mau mengakui ini? Tentu saja, apakah termasuk tidak dimuliakan dan tidak dijaga dan tidak perlu hati-hati dengan hartanya? Bagi orang yang tidak menerima 3 perkara itu, tergantung. Kalau dia menentangnya dan membahayakannya dan untuk menghancurkannya, maka itu hartanya kalau dapat orang-orangnya kumpul saja. Itulah yang disebut dengan kafir harbi. Tapi kalau malim timi itu ada tempat yang lain yang harus dihormati mereka. Menunjukkan bahwa dalam hadis ini potensi terjadinya perbuatan zalim pada harta lebih besar. Karena yang diingatkan oleh Rasul, jaga harta mereka. Takutlah terhadap harta mereka. Muliakan daripada harta mereka. Dan takut oleh kamu terhadap doa orang zalim. Kalau harta mereka kamu zalimi, makna menzalimi, kamu pakai harta mereka itu dengan tidak punya hak kamu untuk kamu pakai, berarti kamu menzaliminya. Ingat bahwa kalau kamu zalimi, kalau orang-orang yang kamu zalimi itu berdoa kepada Allah, apapun diminta, doa mereka tidak ada hijab untuk Allah terima. Tidak ada, walaupun dia itu fasik, walaupun dia itu orang maksiat, tapi doa orang zalim tidak ada hijab antara mereka. Kalau demikian, lepas dengan ia adalah orang taat, enggak taat, tapi menyangkut dengan harta mereka harus dihormati. Milik mereka dihormati. Maka dalam konteks ini, termasuk apa yang sering kita bicarakan di dalam keluarga kita. Begitu berpindah, seseorang itu meninggal dunia, jangan sempat ada di antara kaum kerabat dan ahli waris yang saling menzalimi. Dan ini ada beberapa hadis yang lain, nanti kita lihat dalam ini dalam konteks harta, tadi dalam konteks menggunakan tanah. Saya pikir waktu Isya sudah masuk. Pertama-tama kami menyampaikan selamat menunaikan Idul Adha dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkorban bagi yang ada kuasa. Jaga korban baik-baik sehingga menjadi betul-betul itu wahana dalam rangka takarub diri kita kepada Allah sebagai sebuah usaha dan sebuah ubudiyah yang sangat khusus ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Demikian yang dapat